Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaika wa alihi ya khairan. Rabbil karim wa anta yuqina fashfa'lana ya ayyuhar rasul sallallahu alaika rabbi bi'izni wa mudur ilayya sayyidi binatu musilatin lil haqqatil alim ya rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslim bil wahidiyat li rabbil alamin ya rabbi yasir iftawahina qarib alif bainana ya rabbana qarib alif bainana ya rabbana qarib alif bainana ya rabbana. Para hadirin hadirat yang hormati panitia penyelenggara takbiran, peserta takbiran yang saya hormati, alhamdulillah dapat
panjatkan puja dan puji bersyukur kepada Allah SWT di mana di malam hari ini kita dapat taufik hidayah sehingga kita bisa memimpin bulan ini dengan yang tentunya diniati ibadah kepada Allah Taala. Semoga bulan ini betul-betul diterima dan diterima Allah SWT. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan berlimpah ruah kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil aqrabin awalin alihin khususnya beliau Fauzat zaman ma'awani wasaili apabila yudallahu ta'ala fa'ada alaina min barakatihi musyafati wa karamati wa amatana bi barakatihi kama yang berbika wabilang minyak. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menyambung doa dan rezeki kepada kita sehingga acara ini betul diridhoi Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, ya saya sampaikan terima kasih kepada peserta takbiran yang ikut memeriahkan adanya malam hari raya ini. Tapi ingat sekali lagi, saya berkali-kali kita mengadakan niat harus dijaga. Niat hanya untuk ibadah kepada Allah. Namun niat itu tanpa memperhatikan adab, baik adab lahir atau batin, itu juga ya kurang. Adab lahir, misalnya tata tertib dalam berjalan, dalam bertakbir, hendaknya ini betul-betul dimanfaatkan. Jangan hanya terkesan hura-hura. Nanti di mobil hanya tertib, tapi semuanya tidak ikut takbiran. Ini banyak kejadiannya alhamdulillah. Ini nanti banyak truk-truk, mobil-mobil ini tertib takbiran, tapi di dalamnya tidak takbiran, itu tidak ada artinya. Ya, hanya syiar dari luar. Nah, kecuali kalau itu kan dibaca, itu pun juga jangan terlalu keras-keras, nanti mengganggu diri karena banyak darah. Kemudian yang tidak hendaknya takbiran, yang sepedaan ontel, sepedaan motor terus sambil berjalan membaca takbiran, terus merintih kepada Allah SWT. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah SWT dan kita ini juga diterima oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang bermanja, kita mengadakan takbiran sudah puluhan tahun dan alhamdulillah. Nah, senantiasa tertib, tidak ada masalah. Karena supaya dijaga jarak, terutama yang muda-muda, jangan saling menyalip. Dan motor harus tertib. Inilah diuji pengamal waidiah, apakah tertib hatinya, tertib lahiriahnya. Ini akan diuji dan ini bagian daripada perjuangan wafilu Allah wa Rasulullah akan dinilai oleh masyarakat kita. Bagaimana pengamal waidiah itu di dalam berjalan di jalan raya, bagaimana pengamal wajah itu tidak tertibkah atau ya sebagainya yang lain, hanya hura-hura, bahkan cenderung membuat kekacauan di tengah jalan. Tunjukkan umat Islam itu ada orang yang tertib, yang bisa mencontoh siapapun juga, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh yang berwajib adanya kecelakaan ini tak terjadi. Mungkin mendengar banyak takbiran yang perlu dilarang karena kesalahan umat Islam sendiri tidak digunakan untuk yang semestinya hendak hura-hura. Sekali lagi, mungkin sekarang kita waidiah yang telah mentradisikan setiap tahun kita takbiran, jangan dirusak, dikotori oleh anak-anak kita atau kita yang kurang bertanggung jawab di dalam melaksanakan takbiran. Insya Allah nanti akan dinilai sendiri oleh Allah Ta'ala siapa yang mereka takbiran betul, siapa yang tidak takbiran, yang hanya berkekacauan ini semuanya. Anak-anakku remaja yang berbahagia dan bapak juga ini supaya dijaga betul-betul. Mudah-mudahan di daerah-daerah lain pun juga betul tertib. Jangan terganggu-ganggu, tidak boleh jogetan, tidak boleh ini, tertib. Seperti kita mujadah di dalam masjid, seperti kamu duduk di sini tidak ada yang bicara, terus hanya menangis. Kalau hanya untuk yang bicara saja di rumah saja. Inilah pesan saya. Mudah-mudahan kita serta kita ya Allah SWT dan kita takbir ini diterima oleh Allah.
diberi selamat sampai kita di rumah masing-masing. Dan mari kita menjaga Al-Fatihah. 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 Allahumma ya Rabbal ya Wajib ya Jawad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama halla hilalun fi kulli awali syuhur wa abda. Allahu Akbar. Kullama shalla musallin wa kabbar. Allahu Akbar. Kullama soma shaimun wa aftar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar.
walillahil hamd. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa anara quluba awliyaihi bi nuri ta'atihi wa musyahadatihi wa basar wa naqahum bi solihi a'malihim min daril dunubi wal ma'asi wa qahat wa ja'ala lahum bi kamali siyamihim aidan ya'mudu fi kulli sanatin wa yatakarrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalaqa faqaddar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul wasilati wal fadilati wal kautsar. Allahu akbar. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir tawabbina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa uhanni'ukum bi istikmali syahri syam wa idraki 'idil fitri yaumi 'idil Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan khutbah ini izinkan kami sekedar membicarakan keterkaitan perjuangan Wahidiyah dengan Ramadan dan Idul Fitri. Karena memang perjuangan Wahidiyah dikehendaki oleh Allah melalui Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu untuk menjabarkan dan mengajak umat masyarakat menjalankan makna-makna agung yang terkandung di dalam rukun Islam. Perjuangan Wahidiyah mengajak kita mempraktekkan makna 2 kalimat syahadat, makna sholat 5 waktu, makna zakat dan makna haji, dan sekaligus makna puasa Ramadan dan Idul Fitri. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam puasa Ramadan paling tidak ada 2 pelajaran yang harus kita pahami bersama, dan itu yang termasuk diperjuangkan oleh perjuangan Wahidiyah. Yang pertama, ketika pada siang hari sampai maghrib kita dilarang memakan sesuatu meski itu halal dan milik kita sendiri. Kita dilarang minum meski itu halal dan milik kita sendiri. Kita dilarang mendekati istri suami kita meski itu halal dan milik kita sendiri. Apabila semua itu kita lakukan mengikuti perintah nafsu, maka masyhur bagi kita puasa Ramadan adalah perjuangan melawan nafsu, perjuangan menentang perintah-perintah nafsu untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh makan, kita boleh minum selama karena Allah, selama telah diizinkan Allah, yaitu datangnya waktu maghrib.
Hadirin rahimakumullah. Perintah berjuang melawan nafsu ini selama 24 jam dan kontinu selama 1 bulan. Dengan demikian puasa Ramadan merupakan madrasah rohani, spiritual training memerangi hawa nafsu agar kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana selama ini kita ini bukan hamba Allah, terutama diri saya pribadi sehari-hari menjadi hamba nafsu. Perintah ego dan perintah nafsu kita yang kita turuti. Perintah Allah, perintah Rasulullah, khususnya perintah guru rohani kita Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, senantiasa kita kalahkan dan kita nomor satukan perintah nafsu kita masing-masing. Oleh karena itu, mari dalam bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita ini, kita bersama-sama merubah perilaku yang buruk menuju perilaku yang baik. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, sejak tadi malam kita mengumandangkan takbir, menggemakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, tahmid dan tahlil berayun-ayun, bertalu-talu di segala penjuru, di masjid, di mushola. Yang selama ini kita tidak mampu membesarkan Allah, tidak mampu bertakbir. Betapa indahnya ketika kita bertakbir kepada Allah, ketika kita sadar Allah lah yang maha besar, Allah lah yang patut dipuji, Allah lah yang patut diesakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa indahnya kemanusiaan kita ketika kita menyadari diri kita ini tidak memiliki apa-apa tanpa fadl dan hidayah Allah. Kita sadari bersama, selama ini yang kita memandangkan, yang kita gemakan bukan takbir lagi, tapi takabur hati-hati. Bukan Allah yang kita besarkan, bukan Rasulullah yang kita agungkan, bukan karuman nadro wisata zaman yang kita muliakan, yang kita utamakan, namun diri kita, ego kita masing-masing. Memahabesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan takbir, tahmid dan tahlil. Itulah hakikatnya Idul Fitri. Itulah hakikatnya kembali kepada jati diri kita masing-masing. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap sesuatu yang dilahirkan, tentu saja ini manusia, terlahir di dalam kondisi yang fitrah, kondisi yang memahabesarkan Allah, kondisi yang bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Namun fa'abawahu, kedua orang tuanya yang menjerumuskan manusia menjadi dan memiliki paham Yahudi, memiliki paham Nasrani dan memiliki paham Majusi. Hadis ini ada dua makna yang dapat kita petik. Yang pertama, hakikinya keberadaan kita adalah menjadi hamba Allah, sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar akan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadar akan keagungan Nadroh Wausatul Zaman radhiyallahu an yang senantiasa melingkupi dan menaungi hidup kita dimanapun kita berada. Fitrah kita yang kedua, yang sering dan banyak dilupakan oleh manusia, fitrah kita adalah berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, pertanyaannya, mengapa
Sekarang bukan takbir yang kita kumandangkan, bukan Allah yang kita kumandangkan. Yang kita kumandangkan adalah ego kita, sehingga kita menjadi manusia yang takabur, ujub, dan riya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana caranya supaya kita kembali bertakbir, supaya kita dapat kembali bertahmid, supaya kita dapat kembali bertahlil? Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya berpuasa, melawan hawa nafsu. Oleh karena itu Imam Ghazali membagi puasa ada 3 bentuk. Yang 3 bentuk itu harus kita lakukan semuanya. Tidak boleh kita pilih salah satu. Jika kita pilih salah satu, kita akan gagal menjadi hamba Allah. Kita akan menjadi hamba nafsu yang akan masuk neraka jahanam ketika kita sudah kembali ke alam barzakh. Puasa yang pertama adalah meninggalkan makan dan minum. Ini puasanya orang yang baru belajar. Puasa kedua, puasa dari meninggalkan seluruh kemaksiatan seluruh anggota tubuh. Puasa yang kedua dan ketiga ini masih mudah dilakukan oleh siapapun yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa yang ketiga adalah puasa dari makhluk. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk puasa yang ketiga ini, siapapun akan gagal tanpa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia berasal dari Nur Muhammad. Manusia tidak akan mampu puasa dari makhluk selama tidak dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula manusia tidak akan mampu bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dibimbing oleh Rawi Sadr Zaman radhiyallahu anhu. Karena menurut hadis yang di depan tadi, seluruh orang tua kita, baik orang tua kandung, orang tua yang dituakan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, ustadz, kiai dan sebagainya, senantiasa akan membawa kita ke paham Nasrani, ke paham Yahudi, ke paham Majusi. Jika kita tidak ketemu kepada Sultanul Aulia, kita akan mati membawa paham Yahudi, paham Nasrani, dan paham Majusi. Rasulullah SAW dawuh, ana abul arwah wa adamu abul ajsad. Wahai manusia, akulah bapak semua roh dan Adam bapak semua jasad. Oleh karena itu hadirin, rohani orang tua orang tua rohani kita bukan yang melahirkan kita, itu orang tua jasmani. Orang tua istri kita, orang tua suami kita, bukan orang tua kita yang hakiki. Itu orang tua lahiriah, itu orang tua jasmani. Orang tua rohani kita, orang tua sejati kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan al-hums adalah tajallinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penampakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap keadaan, di dalam setiap waktu, yang mana kita yakini pada saat ini berdasar pengalaman rohani yang diperoleh oleh para pengamal wahidiyah yang bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Romo Yai radhiyallahu anhu adalah tajallinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Romo Yai radhiyallahu anhu itulah bapak rohani kita yang sejati. Oleh karena itu, mumpung kita saat ini bersama beliau secara lahiriah, mari bersama-sama kita bersimpuh di hadapan beliau agar kita mampu bertakbir, agar kita mampu bertahmid, agar kita kembali bertahlil, bertakbir kepada Allah, agar kita tidak dikuasai nafsu yang itu, takbir kita ganti dengan takabur. Hadirin hadirat yang kami hormati, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita matur sendiri-sendiri kepada Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Yai radhiyallahu anhu sebagai tajallinya Rasulullah
Beliaulah bapak rohani kita yang sejati. Beliaulah orang tua hakiki yang sejati bagi kita semua. Mari bersama-sama. Dan sebelum ini banyak pengamal wahidiyah yang ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan minangka tajallipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan bapak ibu kawula secara rohani kanjeng Nabi. Kelantan mekaten terimalah kami kanjeng Nabi sebagai putramu, putra rohani, sebagai putra perjuangan kanjeng Nabi. Jangan sampai panjenengan tolak. Kami dan kawan-kawan ingin menjadi putra rohani panjenengan min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, sekali lagi nanti ketika kita habis sholat bersama-sama, kita tunjukkan jiwa kita agar kita diantar oleh beliau kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan hilaf mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu alayka wa ala alihi Rabbul Karim anta dzul adil masyarana ila ya wassalamu alayka wa ilayya sayyidina Muhammadin ya Rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin syafa'il umami wal ali wa ja'al lana mamsa'in bil wahdiyati rabbil alamin ya Rabbana ufir yasir itawahina qurrib alif bainana ya Rabbana qurrib alif bainana ya Rabbana qurrib alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Para hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji tasyukur kepada Allah SWT di mana di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di majelis ini atau di masjid ini. Yang mudah-mudahan sholat Idul Fitri kita, takbiran tahmid kita diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan puasa kita selama Ramadan ini diterima serta diampuni dosa-dosa kita, baik yang hubungan dengan Ramadan itu sendiri maupun dosa kita yang kita lakukan di luar Ramadan, artinya mulai tahun depan sampai hari ini. Para bapak, para ibu yang hormati, setelah banyak keterangan tentang Ramadan dan keseluruhannya, saya tidak akan mengupas itu. Hari kita mendalami bahwa perjuangan Wahidiyah ini kita sudah berusia sangat dewasa. Kalau dilihat dari mulai bayangi itu sudah usia 50 tahun, 64, yang 51, 52. Kalau kita usia zaman saya ini sudah sekitar 25-26 tahun. Ibaratnya kita sudah dewasa secara perjuangan, baik itu kelembagaan maupun perjuangan, sehingga perjuangan Wahidiyah ini harus menampakkan ya kedewasaannya di dalam perjuangan kita, dalam sistem, dalam segala-galanya. Juga pada individu kita, mungkin ini banyak yang sudah tua dari pengamat sudah lama. Ibaratnya orang menanam ini sudah waktunya berbuah, ibaratnya berbuah sudah waktunya ini matang, dan ketika sudah matang atau masak sudah waktunya untuk dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kita dididik dengan lillah dan billah.
Rasul sebagai suatu benih di dalam hati kita yang ditanam. Pilah-pilahnya akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang akan bermacam-macam buahnya. Apalagi dengan sekarang sistem populasi rusak ini bisa disambung-sambung. Maka dari itu dengan pilah dan pilahnya nanti kita harusnya iman ini punya asarul iman. Asarul iman adalah amal. Baik amal itu yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Baik amalan itu yang kaitannya untuk akhirat, artinya ajilan atau ajilan yang sekarang. Ini semua kita evaluasi. Kalau yang akhirat apa betul kita diterima sehingga kita besok min ahlul jannah bersama Rasulullah SAW di dalam bayai di surganya Allah. Kalau yang di dunia apakah sudah dengan amalan lillah dan billah mewujudkan satu muamalah baik yang hubungan itu dengan akhlak, hubungan dengan bermasyarakat, hubungan itu dengan ekonomi, hubungan itu dengan kesehatan, hubungan itu dengan macam-macam. Dan kalau akhirat kita tidak akan tahu. Kita husnul yakin besok di akhirat kita diterima oleh Allah di masyarakat surganya. Tapi di dunia apakah betul amal kita yang diterima Allah? Sebagai satu permohonan, jika permohonan itu diterima akan diberi asar atau asror, diberi asror, apa itu hatinya? Ada asror kauniyah, diberi kemampuan mengobati orang, bisa diberi rezeki yang jembar, bisa diberi senjata hidupnya, dan asar robbaniyah, binur robbaniyah. Jika orang telah ditajali kalau asar robbaniyahnya orang, dia diberi asar hanya Allah, tidak punya gaya paksa pada orang lain atau makhluk. Baru dibawa jika dijenar dengan asar walinya Allah, dia akan diberi kekayaan, bahkan bisa memberikan orang lain. Jika dia diberi asrar ya, keobrolnya Allah akan menyintai dia. Jika dia diberi asrar punya Allah, dia akan diberi kunya Allah SWT. Pada nanti baru kita ada lagi. Apakah kita sampai di sini atau hanya pandai membaca? Ya, ini dicoba di dalam amalan-amalan ini. Jangan kita hati, jangan istighfar pada organisasi. Yang ini adalah tipuan belaka. Kita bangga sebagai PW, dihormati orang. Tidak ada artinya, yang tidak ada apa bedanya dengan partai politik, organisasi itu tidak ada gunanya. Kita lebih mulia, kalah mulia dengan tokoh-tokoh politik. Dia jadi menteri, dia jadi apa? Kita tidak jadi apa-apa. Sementara batinnya kita tidak dapat apa-apa. Biasanya semua getol kita nanti. Mari kita gali batinnya kita. Saya tadi mencoba dalam jatah saya baca 4 macam bacaan dalam hati saya. Saya baca doa saya sendiri. Saya baca ya Rabbana, satu dengan kamu semua. Saya baca Kafirun, saya baca Wakul, sekaligus saya baca bersama-sama itu. Berlatihlah Anda, di dalam jiwa kita lebih luas daripada dunia. Tidak hanya bisa membaca satu yang amalan. Seperti masjid itu dimasuki orang banyak, orang 100 dia 100 baca. Hati seorang sama. Jika sama sudah diberi bisa, tidak baca, tidak bisa baca berbagai macam amalan dalam hati. Dunia masuk. Inilah kita gali asror banyak. Jangan yang lain dia. Kaya miskin sudah, ya hanya begitu saja. Kita mengalami saat-saat sulit dalam perjuangan dia. Perjuangan kita sulit secara sosial, secara ekonomi. Sekarang dibuka oleh Allah Ta'ala kemudahan-kemudahan. Apa yang kita dapatkan? Di awalnya perjuangan dia. Tidak ada organisasi yang mantap. Pengalamannya sedikit, organisasinya lemah, data tidak ada. Tapi semua ahli zuhud semua, para zahidin, sehingga dibukakan asrar rabbaniyah, karomah min Allah, sehingga diberi kelebihan rohani, bisa menolong orang lain, bisa mengajak orang lain, hingga banyak orang yang merasa ditolong karena amalan
Bagi mereka dulu menyiarkan muda, begitu memberi orang lain, orang yang mau mengamalkan. Kenapa? Begitu disampaikan mereka salah bijak oleh Allah. Tapi sekarang kita menyampaikan ke orang, orang belum tidak mengamalkan. Karena orang yang tidak berwakidah itu tidak merasakan lagi orang lainnya. Maka sekarang zaman itu perjalanan dia terutama jalan ke kiri ya pulang. Karena sudah tidak ada simpul-simpul di daerah-daerah yang pada waktu acara apa yang saya sampaikan kubro itu lampu-lampu tidak menyala di daerah-daerah. Walaupun bahayai generator listriknya sudah dinyalakan, tapi karena tidak menyala tetap gelap di daerah-daerah. Karena itu mari kita kali niat kita. Itu hanya dengan riyadhah, bukan hanya normatif. Saya ngomong dengan Bunyai, kamu jaga pernah 1 jam, dia berkata insya Allah. Kamu pernah 2 jam, dia berkata insya Allah. Kamu pernah berkata, baru jaga 3 jam, insya Allah. Setelah saya katakan, kamu pernah 4 jam, dia laksanakan jaga 4 jam. Tapi bisa, kalau kau diberi kelebihan rohani, jangan berani dengan suamimu. Nanti diambil lagi oleh Allah SWT. Semuanya begitu. Riyadhah. Saatnya kita bukan rohani. Saya katakan kembali kepada rohani. Kita terlalu jauh dalam lahiriah. Menipu kita hanya lahiriah, kehormatan. Mari kita kembali. Pak insya Allah jika pengamal daerah yang muncul muda, jangan saya di dalam utara pasti khusus ada anak muda yang senang zuhud dibuka oleh Allah banyak penyiaran karena dia sayangnya bisa menolong dengan doanya sendiri, bisa menolong dengan doanya. Maka mulai sama nanti mau riyadhah dan bibi asur korbannya bisa menolong orang lain bahkan nyedat orang lain. Harus kita tarik mereka seperti para pedagang-pedagang yang mendatangkan para mendatangkan pembeli-pembeli itu dicetak dari dalam. Sekarang darilah sudah tak bisa menarik orang lain dipaksa dari dalam. Tapi maaf di warung nakal banyak berikut. Ada yang mahabbah menarik orang lain dari dalam. Apa yang mereka kita gunakan? Oh benar ya mereka itu fakirun itu darubana itu banyak sekali dikali. Tapi tidak ada, saya sering mengatakan, kalau ingin begali betul-betul. Riyadhah, warga 4 jam setelah itu, warga semalam suntuk 4 jam. Dan saya sendiri perhatikan Bayai, kau bangga 3 hari 3 malam dia tidak ngadek, ampuh kamu. Bayai, maka standar Bayai itu kali ampuh itu. Itu pun tidak hanya sekali 2 kali. Riyadhah betul, kurangi makan, tidur, jangan tidur saja, terutama di pusat. Dengan alasan hanya bekerja, Pak tidak bukan tempat mencari pekerjaan. Pak tidak adalah tempat berburu untuk taqarruban ila Allah. Kalau di pusat hanya bisa cari makan, sebabnya keluar dari masalah ini. Karena mintanya bukan lagi minta taqarruban ila Allah. Tapi mintanya hanya orang yang mencari sesuap nasi dalam sebagainya. Dan barang siapa itu nanti akan dilempar oleh Bayai. Sudah berapa yang dilempar oleh Bayai kepada perjuangan itu? Bukan saya yang melempar, Bayai. Mereka telah meninggalkan perjuangan, bukan saya benar. Akan dikeluarkan sendiri oleh Bayai nanti satu saat. Jika sudah terlalu, ini peringatan bagi saya dari saya. Kalau terjadi kalau betul-betul nanti sudah sejarah banyak. Ini berikan, beliau pengamal daerah-daerah. Saya akan ambil beliau. Kalau memang sudah tidak untuk mengamalkan dia, untuk apa mengamalkan dia? Kalau mengamalkan tidak untuk, mengapa tidak untuk? Berarti telah menggali. Padahal Bayai katakan soal kesadaran ada, soal ekonomi ada, soal perjuangan ada, soal keuangan ada, soal penyakit ada, soal keamanan ada. Mengapa tidak digali? Inilah kita nyata istiqbal pada lahiriah, pada kajian-kajian ilmu ya, hanya untuk pidato, tidak ada gunanya. Dan itu nanti maaf di pusat juga begitu. Saya sampaikan bahwa para saya harus zaubiyah. Nanti semua yang bukan yang biasa, saya awal dari semua yang harus menjiwai. Sedikit tadi maaf, bukan ria. Sedikit tadi saya beri contoh dalam saya imami tadi. Bukan yang dulu jatah kita nangis.
Di dalam sholat nangis, tidak baca Quran menangis, tidak baca tiba menangis. Kemudian anak pondok dulu, tibaan hanya nyanyi-nyanyi. Kalau kita lihat di akademi, itu kalau sudah lagu-lagu yang melankolis, menangis. Itu lihat, di akademi itu, mereka sudah menangis semua. Penyanyi-penyanyi yang ugal-ugalan itu, kalau sudah menjadi menangis semua. Di dalam lagu menangis. Tapi mengapa kita baca tiba kita menangis? Ya, kita dalam sholat tidak menangis, dalam baca Quran tidak menangis. Di para kori-kori ketika hijabat, kalian tidak ada penjiwaannya sama sekali. Mari kita rubah total, kita rubah. Jokowi sendiri masalah revolusi mental. Nanti kita kembali. Nanti ada yang bilang dari perjuangan kita orang jatuh. Maksudnya baru mulai dia, maaf. Ya, Taman ya, mengatakan ikut saya, lagu saya, bilang jangan ajarkan kepada kamu semua itu. Kalau tidak, Anda tidak berat. Nyatakan ikut dengan saya selama ini. Alaiya Tuhan. Dan zaman dengan ilmu lain tidak bisa berubah alif atau tuam antara koroba ini ilmu lain. Memberikan tahu apa ilmu lain. Tafsirnya sudah sering sampaikan apakah mulai itu salah dia, apakah batinnya. Kalau nanti tidak pakai terhijab, mahjubun ya, biadabi, terhijab dengan adabnya sendiri. Orang jatuhnya kalau mati inilah mari pertama diri saya, kita merubah mulai tadi. Daripada nanti ketegasan bayai akan diambil, kita tidak terlempar. Kalau terlempar lahiriah terasa, kalau dia keluar dari perjuangan yang bahaya, terlempar batiniannya. Seolah-olah masih dalam perjuangan, tapi sungguhnya jiwanya sudah tidak di dalam bajai lagi. Mari sebelum itu berakhir mandikan nangis kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah melalui lisan saya, melalui lisan saya, melalui lisan saya. Al-Fatihah. 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 Tadi kita menangis semua, dan kita menangis. Kalian masa lalu kita satu tahun. Allah. Ini bantu. Ibunya ini. Ibu tuh. Nama. Ini nama ini. Alhamdulillah. Ayo boy. Ayo boy. Bagus. Ya baik. Iso,